Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi hari yang indah ini saya menyapa dan menjumpai Bapak Ibu Saudara melalui program Motivasi Pagi. Kebenaran firman Tuhan yang hendak saya bagikan di pagi hari ini terambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-31 yang berbunyi demikian. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bagian firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita bagaimana aturan pertemanan kita dengan sesama kita. Itu sebabnya ada pemikiran para ahli bahwa salah satu pernyataan Yesus yang paling terkenal di dalam khotbahnya ialah pernyataan yang sering disebut aturan emas atau the golden ways. Kita harus memperlakukan orang lain sebagaimana kita sendiri ingin diperlakukan oleh orang lain. Saudara-saudara, aturan ini berorientasi pada cara kita memandang, menilai, dan memperlakukan orang lain. Yesus ialah pemimpin yang berorientasi pada manusia atau people oriented. Seperti tampak pada ajarannya ini, Yesus memiliki kualitas kepemimpinan yang sangat peduli kepada orang lain, sangat mahir dalam berurusan dengan orang-orang, dan merupakan teladan yang sempurna dalam cara memimpin orang dengan efektif. Pertanyaannya, sebagai seorang supervisor, manajer, atau direktur, jenis pemimpin seperti apakah kita saat ini? Apakah kita seorang pemimpin yang berorientasi pada hasil, yang hanya mau tahu hasil akhir saja tanpa mau terlibat dalam proses pengerjaannya atau mengatasi kendalanya? Apakah kita seorang pemimpin yang berorientasi pada citra diri, yang senang melihat orang yang kita pimpin gagal dan tidak mampu melakukan tugasnya? Kemudian kita tampil bak satu-satunya pahlawan yang mampu menyelesaikan segala-galanya sendiri. Inginkah kita menjadi seorang pemimpin yang people oriented seperti Tuhan Yesus, yang berusaha melihat orang yang kita pimpin maju serta berhasil, yang secara tulus senang melihat keterampilan dan prestasi orang yang dipimpin meningkat? Para sahabat yang diberkati Yesus Kristus, banyak pemimpin tanpa sadar masih memiliki paradigma peninggalan zaman feodalisme. Kalau anggota tim saya pintar, nanti posisi saya terancam. Lebih baik saya biarkan mereka bodoh supaya saya terlihat pintar dan saya yang dihormati orang banyak. Akibatnya gereja, instansi, dan perusahaan hanya memiliki beberapa pemimpin yang kompeten, tetapi banyak sekali pegawai yang kurang terampil. Selain berlawanan dengan ajaran Tuhan Yesus tadi, kondisi ini bagaikan bom waktu yang mengancam kehidupan gereja, instansi, atau perusahaan. Jika suatu saat pemimpin yang kompeten itu tidak lagi bersama atau ada di gereja, yang tertinggal hanyalah kumpulan orang-orang yang berkompetensi rendah. Pemimpin yang people oriented ialah pemimpin yang peduli dengan manusia, senantiasa berusaha bersikap manusiawi, lebih mementingkan kemajuan prestasi setiap orang yang dipimpin, menaruh perhatian terhadap pengembangan sumber daya manusia, dan secara umum sangat berorientasi pada kebaikan dan kepentingan manusia dalam bidang dan lingkup yang dipimpinnya. Pertanyaannya, bagaimana cara kita
supaya bisa menjadi pemimpin seperti itu? Bagaimana kita mengembangkan kualitas people oriented pada diri kita sebagai pemimpin? Maka lewat firman Tuhan pagi hari ini kita belajar. Yang pertama, tanamkan paradigma bahwa setiap anggota tim adalah penting dan masing-masing saling membutuhkan dalam tim yang kita pimpin. Keinginan manusia yang paling besar dalam konteks tim adalah diakui dan dibutuhkan oleh orang lain. Dan inilah yang perlu kita terus tanamkan dalam tim kita. Bahkan tunjukkan bahwa kita dan mereka saling membutuhkan peran masing-masing. Tip praktis untuk melakukan: kumpulkan anggota tim yang kita pimpin dan tegaskan secara eksplisit hal itu. Lakukan pernyataan ini secara berkala untuk mengingatkan kembali kebenaran kepada seluruh tim. Tunjukkan dalam tindakan nyata bahwa kita memang serius dengan perkataan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, siapapun kita, sehebat apapun kita, ingatlah kita membutuhkan orang lain. Dan kita bekerja dalam pelayanan itu dalam rangka tim kerja, bukan pekerjaan seorang diri. Itu yang pertama yang kita bisa belajar. Yang kedua, yang bisa kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini supaya kita menjadi pemimpin yang baik, tunjukkanlah kepada orang yang kita pimpin hal-hal yang mereka kuasai lebih baik daripada kita. Izinkan orang lain merasa nyaman dan bernilai dan dibutuhkan secara wajar dalam tim yang kita pimpin, khususnya dalam hal-hal yang memang menjadi keunggulan mereka. Biasakan memuji dan menghargai keunggulan mereka dengan mengakui kekurangan atau kelemahan kita dalam hal keunggulan mereka. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, penting bagi kita mengapresiasi apa saja yang oleh orang-orang di sekitar kita lakukan. Kalau itu baik, kita harus memuji, mengapresiasi. Tunjukkan kepada mereka bahwa mereka berharga, mereka punya potensi yang baik. Itu yang kedua yang kita belajar. Yang ketiga yang kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini supaya kita bisa menjadi pemimpin yang baik adalah berikan penugasan pada orang yang tepat. Sebagai pemimpin, sengaja memberikan tugas kepada anggota tim yang memang memiliki kompetensi untuk tugas itu, supaya anggota tim terbukti gagal dalam dirinya sendiri, terbukti lebih superior saat menyelamatkan keadaan. Pastikan sebelum delegasi bahwa si anggota tim memahami tujuan tugas tersebut. Pastikan itu adalah orang yang tepat, punya kemampuan, punya kompetensi untuk melakukan tugas yang kita berikan. Jangan kita berikan tugas kepada orang yang tidak berkompeten di dalamnya, orang yang tidak punya kemampuan. Itu pasti kita akan menghasilkan kegagalan. Dan itu akan mengecewakan orang yang melakukan tugas tersebut, tetapi juga membuat kecewa pemimpin atau orang-orang sekitarnya. Yang keempat yang harus kita lakukan adalah membangun keterbukaan bersama dengan tim. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, komunikasi adalah sesuatu yang penting, tetapi jangan bertele-tele. Jangan menghabiskan waktu. Komunikasi tim yang bersifat dialog, bukan monolog atau satu arah, sangatlah penting untuk kita menginvestasikan pengaruh yang positif sebagai pemimpin. Taburlah benih kepedulian kepada orang-orang yang kita pimpin, maka kita akan menuai buah kepedulian mereka pula kepada tim dan kepada kita sebagai pemimpin mereka. Oleh sebab itu, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, luangkan waktu, taburkanlah yang baik, perkataan yang membangun, yang membangkitkan motivasi. Ketika mereka ada yang gagal, ada mereka yang jatuh, kita bangunkan, kita angkat. Jangan justru kita jatuhkan. Sebagai pemimpin, kita harus mampu mengangkat setiap potensi yang ada di dalam pekerjaan lewat orang lain. Oleh sebab itu, hukumnya wajib seorang pemimpin mengeluarkan kata-kata yang membangun, yang membangkitkan semangat orang yang dipimpinnya untuk melakukan tugas dengan maksimal.
Yang kelima yang harus kita kerjakan adalah kita harus melatih mentalitas mengucap syukur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita selalu mengingatkan pada diri kita dan juga kepada orang yang kita pimpin untuk mengucap syukur, termasuk untuk setiap anggota tim yang kita pimpin dan untuk bertanggung jawab kepemimpinan kita yang kita pegang dalam tugas tanggung jawab kita. Tularkan mentalitas mengucap syukur ini dalam segala kesempatan kepada semua orang yang berinteraksi bersama dengan kita di dalam pekerjaan. Oleh sebab itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, apa yang kita inginkan orang lain perbuat kepada kita, Tuhan Yesus berkata, perbuat jugalah demikian kepada orang itu. Kalau engkau ingin dihormati, maka sederhananya ada hormati terlebih dahulu orang lain. Kalau engkau rindu dihargai oleh orang lain, maka hargailah terlebih dahulu orang lain. Karena apa yang kita tabur itulah yang kita tuai. Kalau kita tidak pernah menabur, jangan harap kita akan panen. Kalau kita menabur kebaikan-kebaikan, maka kita pun akan panen kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Tetapi kalau yang kita taburkan perkataan yang kasar, yang jahat, yang menyakitkan, maka semua yang tidak baik itu juga yang akan kita panen dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini telah sampai kepada kita. Siapapun Bapak Ibu Saudara, yakinlah bahwa Bapak Ibu adalah seorang pemimpin. Minimal memimpin diri sendiri, memimpin keluarga, memimpin lingkungan, maupun di dalam pekerjaan tugas tanggung jawab kita. Oleh sebab itu, mari kita berbuat terlebih dahulu bagi orang lain apa yang menjadi keinginan kita, maka orang lain juga akan memperlakukan kita dengan cara yang sama. Taburkan kebaikan, maka kita akan menuai kebaikan. Oleh sebab itu, mari kita bekerja sepanjang hari ini dengan penuh sukacita, penuh semangat. Lakukan semaksimal mungkin seperti kita melakukan untuk Tuhan. Maka Tuhan akan menolong, maka Tuhan akan memberkati. Dan apa yang menjadi bagian dalam kehidupan kita tidak akan pernah tertukar dan tidak akan pernah hilang. Tuhan tahu siapa yang sungguh-sungguh dan siapa yang tidak sungguh-sungguh. Berkat Tuhan tidak akan pernah salah sampai kepada kita ketika kita melakukan segala sesuatu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya sepanjang hari ini. Yakin dan percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan yang akan menopang, Tuhan yang akan memperlengkapi kita untuk melakukan tugas-tugas yang baik untuk memuji memuliakan Tuhan. Salam, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua sepanjang hari ini. Amin.